apa yang disampaikan oleh Al Habib Wafi. Al Habib Wafi, ya tahu ya. Yang menyampaikan mengenai banyak hal, nanti biar dijelaskan sama Gus Hasan, dan nanti kita mohon mumpung ada Kiai Fadail juga, beliau walau kalilan juga ikut memberikan penjelasan. Monggo Gus Hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Baik, saudara-saudariku sebangsa setanah air dimanapun kalian berada, bersyukur kita pada malam hari ini setelah acara maulid di pesantrennya Gus Fuad Pleret bersama dengan kerawuhannya Abah Kiai Fadail. Beliau ini masih dzurriyah Bato Ampar, artinya masih saudara dari Kiai Abdul Ghalib Syahuri, dan juga ada Kiai Syafi'i Masykur di sini. Jadi kami ingin mengklarifikasi tentang statement daripada Ustadz Wafi, di mana dia itu menyampaikan bahwasanya kalau memang kitab zaman itu penting, maka bagaimana dengan status Sayyidah Fatimah Az-Zahra, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, apakah tercatat di dalam kitab-kitab nasab pada abad yang sezaman dengan masa hidup beliau-beliau semua gitu. Nah, di sini Ustadz Wafi dari videonya itu beliau menyatakan bahwasanya tidak ada catatan kitab sezaman tentang ketersambungan nasabnya Sayyidah Fatimah sebagai putri daripada Rasulullah dan Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain sebagai cucu daripada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, ini di dalam kitab Al-Kafi Al-Muntakhab fi Ilmin Nasab pada halaman ke-75 itu tertulis di situ, awwalu man allafah wa jama'a maktuban fil ansab. Pertama kali orang yang menulis atau mengumpulkan catatan di dalam nasab yaitu huwa Amirul Mukminin Al-Faruq Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, yaitu Sayyidina Umar ibn Khattab yang saat itu beliau menjadi Amirul Mukminin yang wafat pada tahun 23 Hijriah ya. Beliau membuat kitab nasab dan pertama yang ditulis adalah keluarga Bani Hashim dan Bani Muthalib. Dan tentunya ketika kita menyebutkan Bani Hashim, Bani Muthalib di dalam penulisan pertama dari catatan buku nasab yang ditulis oleh Sayyidina Umar, pastinya di situ akan menyebutkan Kanjeng Nabi Muhammad berputra dan berputri, diantaranya Sayyidah Fatimah, dan juga punya cucu daripada Sayyidah Fatimah dari menantunya Sayyidina Ali yang tidak lain adalah sepupunya sendiri, yaitu Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Nah, ini jawaban kami terhadap statement Ustadz Wafi. Kenapa kami harus menjawab? Agar supaya masyarakat pada umumnya itu mengetahui, bukan kalangan pesantren. Kalau kalangan pesantren insya Allah akan menertawakan statementnya Ustadz Wafi tentang ada dan tidaknya kitab sezaman yang menyebutkan bahwasanya Sayyidah Fatimah dan Hasan Husain adalah bagian dari keluarga Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, kira-kira demikian. Silahkan di cross check sendiri dalam kitab Al-Kafi Al-Muntakhab fi Ilmin Nasab pada halaman ke-75. Mungkin Kiai Fadail perlu memberikan penjelasan yang lebih rinci atau penekanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari apa yang dituturkan oleh Gus Hasan itu, akhirnya kita bisa memahami bahwa persoalan pencatatan nasab ini sangat runtut sekali kalau mengikuti apa yang didawakkan oleh Gus Hasan. Kenapa? Karena pencatatan dari makna yang diterangkan oleh Gus Hasan itu yaitu dia mengumpulkan bayanat, bukti-bukti dulu dikumpulkan. Setelah bukti-bukti dikumpulkan itu baru nanti ke tahap nadorun. Seperti yang katakan oleh Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimah. Wa fi badnihi nadorun. Pada hakikatnya ilmu sejarah itu nadorun. Dilihat dulu, dipahami dulu, dianalisa. Layakkah nanti setelah dianalisa itu naik kepada tingkatan tahqiq? Kita jangan terlalu mulu-mulu bicara tentang hadis begini. Persoalan dalam sekarang itu persoalan apa dulu? Apakah persoalan dalam hadis itu harus dibedakan?
Apakah ini persoalan nasab? Juga harus dibedakan. Nah, ketika dalam Nadharun ini, kata Ibnu Khaldun ini, ketika dianalisa baik itu catatannya, tahunnya, tahun berapa, bulan berapa, tanggal berapa, kalau sinkron semuanya dan sareh, barulah naik ke tingkat tahqiq, tingkat verifikasi. Jadi observasi dulu lah. Kalau dalam istilah modernnya gitu sih, observasi dulu. Biar apa? Biar tidak terjadi kesalahan. Ini kalau mengikuti dari kitab Al-Kafi. Jadi kitab Al-Kafi itu menginginkan itu sebelum naik kepada tingkat penyelidikan itu diteliti dulu. Karena dalam observasi ini kan kita mengenal salah dan benarnya. Apakah tahunnya benar atau ada sinkronisasi. Kalau itu nanti istilahnya itu yang kita kumpulkan datanya itu berbagai macam sumber. Misalnya meninggalnya si A tahun 1700. Tetapi di kitab yang lain tahun 1751. Dalam kitab yang lain itu tahun 1800. Berarti ini kan tidak sinkron. Nah, dalam ilmu sejarah ketidaksinkronan ini maka tidak layak dinaikkan ke tingkat tahqiq. Belum kepada taklilu likainat, kinan. Apa itu? Eksistensi. Keberadaan seseorang itu dikenal apa tidak oleh lingkungannya, oleh saudaranya, oleh temannya, oleh bapaknya, oleh anaknya. Lah iya nih. Makanya kenapa kok dikatakan kinan itu dalam bahasa ilmiahnya eksistensi keberadaan seseorang, apalagi ini imam. Masa kok jemaahnya nggak tahu, kan tak mungkin. Itu sangat tidak mungkin. Maka yang perlu dipahami kalau kita itu ingin menyelidiki begini, kalau dari atas ke bawah namanya pengakuan, kalau dari bawah ke atas namanya ngaku-ngaku. Nah, yang namanya ngaku-ngaku tuh wajib itu diteliti. Kalau dari atas ke bawah pengakuan. Ya. Kalau dari bawah ke atas ngaku-ngaku. Maka itu wajib, karena dari bawah ke atas maka dikumpullah data-data yang harus terkumpul untuk dinaikkan ke tingkat tahqiq. Nah, persoalan nasab sekarang ini tidak layak ditahqiq. Karena kenapa? Banyak kontroversi di dalam buku-buku nasab yang ditulis oleh kalangan itu sendiri. Yang namanya standar sekunder non kebutuhan itu kan harus ditulis orang lain, bukan ditulis sendiri. Karena kenapa? Standar sekunder ini kan otomatis jiplak yang primer, bukan bikinan sendiri. Nah, ketika saya misalnya itu menulis nasab sendiri, saya sendiri, maka bagaimana caranya agar nasab saya ini soheh? Ya berarti kan harus ada buku nasabnya, induknya. Siapa yang menulis buku induk ini sampai kepada ke atas. Kalau yang nulis keluarga sendiri ini sangat banggong. Bagong itu namanya karangan. Begini saya jelaskan. Yang namanya babat, hikayat, cerita itu sejarah. Nah, sejarah menuntut keotentikan. Sejarah menuntut harus empiris. Sejarah menuntut harus kronologi. Sejarah menuntut harus kronik. Sejarah menuntut harus sinkronisasi. Itu wajib. Tetapi ketika dalam sejarah itu ada mitos, maka itu bukan sejarah namanya. Itu cerita fiktif, karangan sendiri. Saya bisa ngarang kok. Karena karangan sendiri semua bisa. Kalau ada non seyo yang namanya mitos gitu. Kalau ada yang namanya dayang sumbi, kilangan jarum, woro-woro, sopo sing nemu ke jarumku. Barang siapa yang nemukan jarumku, tak dadekke bojoku. Kelakon, Gus. Kelakon. Sik nemu ke sinten? Anjing. Jadi memang sangat sekali. Kita harus hati-hati ketika kita mau meneliti nasab seseorang, apalagi nasabnya sendiri, itu harus hati-hati. Jangan sampai waton nyangkok-nyangkok agar dimuliakan, agar didudukkan menjadi orang yang mulia. Sementara cara yang digunakan itulah alah menyangkok, yang dimana dalam ilmu baik itu sejarah dalam ilmu sejarah maupun ilmu nasab itu sangat bertentangan karena hukumnya haram. Ketika kalau sudah
karena tidak mungkin nggih Kiai. Wong bukan anaknya kok ngakuan. Kan tidak mungkin. Nggih. Wong apa ya? Wong anaknya nggak tahu siapa bapaknya. Nggih. Nuwun ngapunten. Mana ada orang mati nggak lahir? Itu tidak mungkin. Tanggal lahirnya nggak ada, kematiannya ada. Nggih. Wong durung lahir kok wis mati. Ini harus dijawab. Nggih. Maka ketika keiman menyatakan itu harus ada kitab sesaman, maksudnya harus eksistensinya itu harus diketahui oleh lingkungan setempat. Nah, ketika diketahui oleh lingkungan setempat, maka itu ada yang membukukan. Karena apa? Seorang imam, santrinya banyak, seorang apa? Karena namanya santri banyak berarti kan terkenal. Masa kok satu santri kok nggak ada yang nulis? Ini namanya membagongkan. Ini yang dimaksud keiman itu kitab sesaman seperti itu. Jadi harus diketahui oleh lingkungannya. Maka tuntutan keiman itu ya nggak main-main kalau boleh saya katakan ya. Satu peluru hanya mampu menembus satu kepala. Tapi satu kalimat yang dibawa oleh iman itu mampu menembus ribuan kepala orang. Mungkin itu jutaan kepala orang. Hanya satu kalimat, esnya keiman. Apalagi ini kan klaim Habib ini, klaim palsu nasab mereka itu kan membahayakan kehidupan kebangsaan kita dan indikasi mengenai perusakan sejarah, terutama sejarah NU, klaim makam-makam palsu dan lain-lain ini akibatnya kebohongan tentang nasab ini luar biasa, kerusakannya untuk Nahdlatul Ulama, untuk bangsa Indonesia, untuk apa sejarah nasional gimana? Oke, mungkin bisa memberikan. Nah, bukti apa namanya pemba'alawian makam itu kan terjadi kepada leluhurnya beliau. Oh iya. Gimana? Said Husain. Banyu Sangkah itu yang kemudian diklaim sebagai asegaf. Tiba-tiba ada plakat yang menulis bahwasanya di situ Said Husain asegaf. Itu makamnya di mana itu? Di Madura. Di Madura. Leluhurnya beliau, leluhurnya Boto Ampar. Berarti Kiai Fadal ini asegaf. Nggih. Asegaf gagal. Gini, Asegaf yang gagal. Ini saya kalau cerita ini, ya. kalau cerita menurut yang sepuh Bangkalan itu terjadi pembelokan nasab 3 kali nih. Ya. Itu dimulai tahun 70. Ya. Di mana dikatakan katanya Said Husain itu Al-Habsyi. Tahun 80 berubah lagi, bukan Al-Habsyi, tapi Al-Haddad. Tahun 90 berubah lagi, bukan Al-Haddad, tapi As-Saigab. Wah, jadi Kiai Fadal ini Al-Habsyi, Al-Haddad dan As-Saqqaf. Gagal semua. Dikiranya turunannya Batu Ampar ini kemaruk nasab ya. Nah dari situasi itu sudah jelas itu ada permainan. Jadi apa kalau saya katakan itu dimulai dari permainan nyoba-nyoba. Nyoba-nyoba kalau dinamakan Al-Habsyi ini apa itu nanti gempar apa tidak. Terus yang kedua, karena Al-Habsyi itu tidak gempar, dirubah menjadi Al-Haddad. Karena non ngapunten Ibnu Al-Haddad itu terkenal lewat ratibnya, yang sekarang malah justru dituntut. Yang katanya Ratib Arifai. Ini malah membagongkan lagi. Al-Haddadnya sendiri ternyata pemalsu. Ratib. Terus dirubah lagi menjadi As-Saigab. Runtuh tiga-tiganya sekarang. Kenapa? Dirontokkan oleh kiai-kiai ulama, dikembalikan kepada nama aslinya. Termasuk putranya Syekh Abdurrahman. Birah pucuk birah niku yang di As-Saigaban. Nggih, di As-Saigab. Abdurrahman bin Husain bin Pangeran Bonang Asegaf. Itu makamnya di mana? Kalau yang Said Husain itu di Banyu Sangkah, Madura Utara. Kalau yang putranya itu di timur, daerah Sampang, Birah. Itu. Nah itu leluhurnya Said Husain Banyu Sangkah di Pamekasan. Ya. Jadi kan memang dulu tuh kan jalur masuknya ke Madura itu kan yang disebut Bangkalan itu kan Bangkulon ya. Bangkulon. Jadi pintu masuk ke Madura itu, Bangkulon itu. Ada Bangwetan, ada Bangkulon gitu. Dan itu ada manuskripnya sendiri. Jadi manuskrip Bangkulon ada, terus manuskrip Sabrah niku ada, manuskrip Pustaka Agung niku ada. Lar-lar. Terus memang apa banyak diketemukan manuskrip itu yang asli itu di daerah Madura. Yang paling tua. Paling tua boleh dikatakan apa data primer. Jadi kalau ulama-ulama Madura itu turun-temurun memang warisi manuskrip, catatan-catatan termasuk catatan nasab ya, ya lengkap gitu ya, bahkan mungkin paling lengkap ya. Tapi kenyataannya kenapa ada oknum
orang yang ngaku orang Madura, tapi masih saja membela pemalsu nasab, pembegal nasab, yaitu kaum Habib Ba'alwi. Ini gimana ini menurut Kiai Fatuel yang sudah tinggal di Jogja lebih dari 30 tahun? Gimana menurut panjenengan? Jadi memang untuk apa ya, mengembalikan posisi semula niku memang agak susah. Karena ya apa ya, sudah patut salah tempat. Sudah patut salah menempatkan kecintaannya. Kan mungkin kalau dulu kita pahami semua kalau apa ya, karena kita disodori oleh hanya sekedar buku, bukan data otentik, dan semua yakin kalau zaman dulu itu kalau ada kitabnya ya. Sekarang ini ya, sekarang kan begini persoalan Kiai. Sekarang ini data otentik ditabrak oleh opini, oleh narasi. Jadi pembalawian itu bagi saya itu sebuah penjajahan modern di mana tujuannya ya cuan. Nah, saya malah tertarik begini Kiai. Kan ada dalam dunia ilmiah kita mengenal yang namanya gaslighting sama playing victim. Nah, metode inilah yang dipakai. Jadi sebagai gaslighting sebagai kontrol hukum untuk mengontrol orang-orang pribumi. Nah, disitulah doktrin-doktrin itu mulai ditekankan. Otomatis nggak main-main Kiai. Nah, bagaimana caranya? Mainlah playing victim. Pemutar balikkan fakta, semua diputar balik, mulai dari sejarah kebangsaan diputar balik sampai makam pun juga diobok-obok, dibalik-balik. Akibatnya apa yang terjadi? Tentu tujuannya apa? Ya ingin menguasai bangsa ini, tidak ada lain. Kenapa kok saya katakan ini ingin menguasai bangsa ini? Karena mulai dari awal dengan merubah sejarah yang katanya bendera itu yang si Habib Syiah, terus lagu 17 Agustus mungkin itu ya, Garuda Pancasila itu yang oknum Habib, terus Pramuka oknum Habib, terus Pancasila oknum Habib, yang nyuruh bikin NU juga Habib, yang nyuruh kemerdekaan juga Habib, sampai Muhammadiyah juga dihabibkan. Nah, agar terjadi runtutan dan orang percaya, maka wajib makam pahlawan ini harus dirubah. Dimulai dengan merubah namanya. Contoh, KRT Sumodiningrat menjadi Hasan bin Toha. Terus Pangeran Diponegoro dirubah lagi namanya. Bukan lagi Pangeran Diponegoro. Terus diabalawikan. Terus ulama-ulama juga diabalawikan. Termasuk Wali Songo pun juga diabalawikan. Nah, dengan munculnya manuskrip yang dipegang oleh ulama-ulama zaman dulu ini menunjukkan bukti secara tidak langsung itu penolakan. Karena apa? Munculnya tesis Kiai Iman ini bermunculan pula dengan manuskrip yang ada di Nusantara. Saya itu banyak mengumpulkan manuskrip ya. Mulai dari tahun 1500 sampai 1813. Manuskrip yang saya pegang itu tahun 1600. Setelah saya buka, sama sekali tidak ada namanya Ba'alawi. Tidak ada. Kenapa? Karena dalam manuskrip saya itu setelah saya cari, saya bolak-balik, memang tidak ada. Yang namanya Ubaidillah tidak ada. Yang ada Musa Al-Qadim, yang ada Syekh Abdul Qadir Jilani, baik yang ke atas itu maupun ke bawah. Nah, makanya ketika Naat itu mengajukan syahadah ke Maroko itu nggak main-main guys. Itu 2 kali ditolak. Nah, barulah setelah Kiai Izal Muslim ini mengumpulkan data primer baik yang Madura maupun yang ada di Mataram itu dikumpulkan, terus diajukan ke Nakob Maroko baru diterima. Dan itu nggak main-main guys. Itu harus dilambari dengan DNA. Okay. Makanya di Madura itu dulu pernah rame 20 keturunan Duriah Wali Songo itu menyumbangkan 20. Karena apa? Untuk biar agar lebih valid, lebih syarih. Nah, pada akhirnya diterimalah oleh Nakobah Maroko. Jadi bukan hanya berbentuk manuskrip saja kayak, termasuk dilampirkan itu tes DNA-nya. Karena memang kalau kita bermain di Nakobah Ashraf internasional itu wajib menyertakan DNA.
baik itu jalur ibu maupun dari jalur bapak. Karena kan saya waktu itu ke jalan-jalan lewat alam maya di Mesir pun juga berkata, di sini tidak menolak nasab dari jalur ibu. Maka siapapun yang meminta syahadah, baik itu dari jalur bapak maupun dari jalur ibu, itu akan dikasih. Terbukti Syekh Yusril. Syekh Yusril itu juga minta syahadah di Mesir. Dua-duanya, baik dari jalur bapak maupun dari jalur ibu. Tapi juga harus disertakan dengan Karena apa? Jalur ibu ini ruwet. Karena hampir tidak pernah seseorang Duriyah Wali Songo dari jalur ibu ini tes DNA itu tidak pernah. Saya itu belum pernah. Makanya ketika dari Duriyah Wali Songo dari jalur ibu tes DNA, maka jangkanya panjang sekali. Terus bukannya tidak nyantol, cuman kan muter-muter dulu, karena harus disambungkan dan genetika ayah. Maka ketika saya itu ketemu dengan dokter Anita, itu dari Belanda, saya bertanya, bisakah DNA anak perempuan digunakan untuk mencari genetik ayahnya? Beliau menyatakan, kenapa tidak? Bisa, walaupun berbeda kromosom. Dari anak perempuan itu bisa dicek, bisa dicari siapa bapaknya. Sampai ke atas. Nah makanya ketika Gus Fuad ini tes DNA, terus gini-gini, saya malah curiga. Ini mesti punya senjata ini. Aku Fuad kok dilawan. Jadi itu ya. Kalau soal syahadah ini tadi malam saya jadi ingat ini Gus Hasan kan cerita tentang ada oknum Habib yang posting apa itu syahadah dari Nakop internasional, internasional yang katanya palsu. Bisa diceritakan nih Gus? Iya. Beliau kan meng-cross check gitu. Jadi kan waktu itu sempat ada yang menampilkan kan waktu awal-awal polemik nasab itu bahwasanya mereka itu juga mendapatkan syahadah dari luar negeri gitu kan. Nah kemudian syahadah itu di cross check oleh Bayai Fadail. Nah mungkin untuk lebih jelasnya Bayai sendiri yang cerita itu karena beliau sendiri yang langsung korespondensi dengan Nakib internasional itu. Monggo Yai. Jadi saya emailnya didapat dari teman saya di Mesir. Karena kenapa? Di dunia maya itu begitu banyak nakop palsu. Dan itu mensyahadah. Tiap hari bisa nyampe 10, 20. Luar biasa. Padahal minta syahadah ke nakop itu nggak main-main. Minimal 15 juta. Bisa nyampe 20, bisa nyampe 30, bisa nyampe 50. Maka ini permintaan syahadah memang bisnis yang luar biasa. Nah, kebetulan kan pada saat itu 1,5 tahun yang lalu ya itu, saya sangat mudah sekali masuk ke dunia maya, tapi saya lewat email niku. Karena memang dari teman saya itu, karena memang teman saya tidak minta beliau minta untuk tidak disebutkan namanya. Teman saya itu memang dia itu anggota Nakib di Mesir. Dulu ketika di HP3N, beliau masuk di HP3N karena dulu beliau kuliahnya di Unibra. Saya juga pernah di Unibra walaupun 6 bulan. Karena bakat saya itu di filsafah, tapi orang tua tidak boleh. Akhirnya di Malang itu ada namanya HP3N, Himpunan Penyair Pengarang Nusantara. Nah, juga tenggelam di situ, saya hanya lupa. Jadi memang ada yang dari Gujarat. Dari Gujarat teman saya itulah, disitulah saya dapat email. Nah, saya dapat emailnya itu rujukan untuk di perpustakaan Damaskus. Jadi belum nakobanya di perpustakaan. Pemahaman saya dulu gitu ya. Namanya perpustakaan berarti ini bukan nakobah. Tapi ini sangat penting sekali karena beliau menyatakan disitulah terkumpul catatan-catatan nasab seluruh Indonesia. Karena Damaskus itu kejatuhan manuskrip dari Turki. Karena pada zamannya Ottoman itu pengadilan nasab ditutup. Jadi nakob ditutup, akhirnya mendapat limpahan dari Turki. Nah di situ kan ada namanya Syekh Basil. Syekh Basil itu bagian penyelidikan manuskrip. Dia tidak bisa mensyahadah, tetapi khusus menjaga perpustakaan yang ada di Damaskus. Jadi barang siapa yang minta syahadah itu yang meneliti Syekh Basil. Ketika saya masuk, terus saya ditanya, Anda dari Indonesia? Tayyib. Saya bilang, oh na'am.
Ini saya tunjukkan sudah 1 bulan yang lalu ini Nakob Suriah Damaskus mengeluarkan telegram surat untuk semua Nakob yang ada di dunia tentang pembatalan Sayyidus Syarif. Yuk, ada tulisannya guys. Sayyidus Syarif. Nggak usah disebutkan gitu. Enggak. Ya. Nanti kena. Enggak, Langsung aja. ini rahasia. Mardud. Ya. Itu tertulis matrud bitasawir. Apa maksudnya itu? Setelah saya gaduhkan antara matrud dengan bitasawir, maka tidak boleh dia itu memakai gelar Sayyid dan Syarif. Karena apa? Pembohong dan pendusta. Tertolak. Dan tidak boleh memberitakan. Nah, di situ saya dikasih fotonya. Tapi foto yang sudah dicentang. Sudah disilang. Di situ tertulis Indonesia, Jakarta. Nah, karena ini sebuah karena ini sebuah berita yang luar biasa yang dimanapun tidak pernah ada yang tahu. Saya minta izin untuk dibawa ke Indonesia. Beliau memperbolehkan. Pada akhirnya saya nggak saya sebar kayak. Cuman saya salin karena ini data rahasia nih kayak. Makanya siapa bilang Ashab Internasional itu mengakui keberadaan Ba'alawi. Siapa bilang ulama mana yang menyatakan kalau Ba'alawi itu min dzurriyyatir Rasul? Kalau ada, pasti dia tidak paham tentang masalah ilmu nasab. Dia tidak paham tentang lika-likunya tentang masalah keasrofan. Karena terbukti surat telegram dari Damaskus ini ditujukan untuk seluruh dunia dan stempelnya pun juga stempel seluruh dunia. Nah, itu awal mulanya. Nah, ada yang aneh. Kalau saya masuk ke nakib-nakib itu pertanyaan cuma satu, man. Ya saya, memang kalau harus muliakan, ya saya itu Syekh Al-Karim. Di Indonesia ini sekarang ini terjadi perdebatan, bukan nasab ya, perdebatan mana yang soheh makamnya Imam Ahmad, apa di Husaisah, apa itu ada di Basrah atau di Madinatul Najab, di kota Najab. Kalau jawabannya yang soheh ada di Basrah, Irak, berarti itu anggota Nakob yang benar. Ya. Tapi ketika dia menjawab yang benar itu ada di Husaisah, pasti itu Nakobnya abal-abal. Pasti Nakobnya itu abal-abal. Nah, ternyata dari sekian banyak nakib yang ada baik itu yang di Mesir maupun yang di Sinai, maupun yang di Iran, maupun yang di Irak, maupun yang di Maroko, maupun yang di Uzbekistan, maupun yang Damaskus itu semua menyatakan bahwa makamnya Imam Ahmad itu ada di Irak. Baru saya nemukan itu satu dan ada buktinya yang menyatakan itu di Husaisah. Setelah saya teliti, ternyata memang ada surat dari Damaskus bahwa nakob ini nakob palsu. Terus akhirnya karena 1,5 tahun masuk lagi, naudzubillah ya. Gus, wadah sing abal-abal nih. Wadah sing abal-abal nih. Jadi